Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kebenaran hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam Lukas 16 ayat 10. Demikian bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Lukas 16 ayat 10 ini berbicara tentang pentingnya kesetiaan dalam hal-hal kecil dan besar, mengajarkan bahwa sikap dan tindakan seseorang dalam hal-hal yang kecil menunjukkan karakternya. Selain itu, memberikan gambaran tentang seberapa dapat diandalkan dia dalam hal-hal yang lebih besar. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana iman Kristen memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara kita memahami dan menjalankan tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama. Cara kita menangani tanggung jawab kecil seperti tugas-tugas sehari-hari atau kekayaan materi yang relatif kecil mencerminkan karakter dan integritas kita. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa jujur, adil, dan bertanggung jawabnya kita dalam segala hal. Ujian kecil sebagai dasar untuk ujian besar. Jika seseorang tidak dapat diandalkan dalam hal-hal kecil, maka itu mengindikasikan bahwa dia mungkin juga tidak akan diandalkan dalam hal-hal yang besar. Kesetiaan dalam tugas-tugas kecil memberikan landasan bagi kesetiaan dalam tanggung jawab yang lebih besar dan lebih signifikan. Oleh karena itu, dengan setia dalam hal-hal kecil, seseorang dapat membangun reputasi sebagai individu yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ini menciptakan dasar kepercayaan dalam hubungan personal atau profesional dan spiritual. Saudara-saudara, gereja awal berkembang di tengah-tengah masyarakat yang seringkali keras dan tidak stabil. Seperti masyarakat Romawi pada saat itu memiliki struktur sosial yang kompleks, dan kesetiaan kepada iman Kristen bisa menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Dalam situasi ini, Injil Lukas mungkin ingin menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dan rohani bagi orang-orang Kristen yang masih baru saat itu. Yesus Kristus sendiri banyak berbicara tentang tanggung jawab, baik dalam Injil Lukas maupun Injil-Injil lainnya. Dia mengajarkan tentang kebutuhan untuk bertanggung jawab dalam menggunakan karunia-karunia dan sumber daya yang diberikan kepada kita oleh Allah, serta dalam mencintai dan melayani, seperti sama dalam Matius 25 ayat 14-30. Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta kepada muridnya. Dalam perumpamaan ini, seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Hamba-hamba yang bertanggung jawab dan memperbanyak talenta yang diberikan kepada mereka, maka merekalah dipuji. Sementara hamba yang tidak bertanggung jawab talenta yang mereka terima, maka dia akan dihukum. Lukas juga menempatkan pesannya tentang tanggung jawab dalam konteks teologis yang lebih luas. Dia ingin menunjukkan bagaimana iman Kristen memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara kita memahami dan menjalankan tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama. Dengan kita merenungkan teks hari ini, kita diingatkan akan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan kita saat ini. Ini memicu kita tentang bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.